Bapak Haji Muhammad bin Abidin yang hari ini ke Magelang ya. Jadi sebenarnya saya mewakili beliau juga. Karena kalau di Aliansi Ormas Bekasi itu bagian khusus untuk lingkungan itu adalah Bang Edwin. Tapi berhubung dia sebagai panitia, jadi kita yang mewakili. Pesan kita bahwa hari ini kita melakukan simbolis. Jadi simbolis ini bukan hanya sekedar menanam ya, tapi ada pesan yang perlu nyampe ke masyarakat bahwa penghijauan ini sangat penting. Apalagi di area yang kita lihat kalau di sebelah sana itu lokasinya lokasi TPA ya. Jadi apresiasi, salut buat Prabu yang sudah menginisiasi. Semoga ke depan bukan hanya persoalan Burangkeng nih yang menjadi sorotan, tapi juga bagaimana overcapacity ini bisa dibantu oleh masyarakat di tingkat desa. Contoh seperti Bumdes ya. Bumdes bagaimana dia bisa memilah akhirnya yang diterapkan menjadi tersangka. Nah itu ya yang harus kita bedah, bahwa persoalan lingkungan ini bukan persoalan main-main, karena berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, dan bagaimana pengaturannya, pengelolaannya, dan itu juga mungkin sesuatu yang penting, bagaimana seorang kepala daerah menempatkan calon kepala dinasnya pada posisi yang tepat. Jadi ketika salah menempatkan kepala dinas, maka dampaknya seperti ini. Tahu nggak tahu, Bapak Kepala Dinas akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Padahal itu adalah berawal dari sebuah kebijakan yang terpengaruh oleh kondisi lingkungan. Yang itu barangkali yang perlu kita cermati, bagaimana Burangkeng ini sebenarnya TPA Burangkeng ini sesuatu TPA yang perlu penanganan penting. Jadi kalau flashback sedikit di tahun 2019 itu adalah awal-awal TPA Burangkeng itu overload. 2019 seharusnya pembahasannya sekarang itu selesai. Sekarang itu harusnya kita tinggal nikmati, karena beberapa kajian dari tahun ke tahun 2020, 2021, 2023 dan selanjutnya itu harusnya sudah selesai. Sekarang itu hanya tinggal mungkin menerima manfaat dari proses ekonomi barangkali. Nah, inilah yang saya sebut sebagai keterlambatan. Dan kalau hari ini kita membahas tentang Burangkeng, sebenarnya memang sudah terlambat, Pak. Tapi apa mau dikata, itu tetap harus dijalankan. Dan kita sebagai masyarakat hanya menunggu apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Udah. Tapi sekali lagi saya mengapresiasi kepada Prabu ketika mengetahui overload dari kapasiti ini, kemudian beliau melakukan kajian dari 2020. Mungkin kalau nggak ada Prabu nggak bisa meledak ini, Pak. Persoalan penyelesaian masalah sampah ini mungkin tidak akan meledak. Tapi melalui peran beliau, peran Prabu ini, ormas atau kelompok masyarakat ya? Organisasi, jadi akhirnya terbuka masyarakat lingkungan, jadi akhirnya sadar bahwa ke depan ada sesuatu yang perlu diantisipasi dari persoalan TPA Burangkeng. Bagaimana open dumping ini kemudian juga sangat bermasalah terhadap air bawah tanah, terhadap yang lainnya juga seperti hewan-hewan pembawa kuman, ya kan, ini perlu penyelesaian. Nah itulah semoga ke depan bagaimana TPA Burangkeng ini tidak hanya mengorbankan satu kepala dinas, tapi juga menghasilkan sebuah solutif dengan kepemimpinan baru Bapak Adi Kuswara Kunang dan Bapak Dr. Asep Suryat Maja. Mereka perlu banyak masukan dari kita, dari masyarakat. Jadi kita jangan bosan-bosan menyampaikan kepada beliau apa yang harus dilakukan dan solusi apa yang perlu segera ditangani oleh beliau selaku kepala daerah. Demikian barangkali harapan saya, semoga dari kumpulan ormas dan ASN di Kabupaten Bekasi, termasuk lembaga profesi, Pak. Jadi ada profesi advokat dan profesi jurnalis juga. Mungkin nanti sama dengan Prabu. Kalau Prabu ada jurnalis, kita ada namanya Media Center Aliansi Ormas Bekasi. Nah, ada juga Puspakom di kita. Jadi ada sebanyak 57 ormas LSM dan ormas supervisi yang tergabung. Dan kemarin